Sekarang pada sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan angkat pujian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena kami boleh berkumpul di ibadah online pada sore hari ini. Sekarang kami akan mulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya agar bisa berjalan sesuai kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan, sekarang kita akan mulai memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down,
deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Teman-teman pasti belum capek kan? Kita akan angkat satu pujian lagi. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Puji Tuhan, teman-teman. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu dengan pujian-pujian yang telah kami nyanyikan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga serta pikiran dan hati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu bisa bertanam di dalam hati kami dan berbuah lebat. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami sudah berdoa dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah, yang sudah selesai, yang baru saja memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kalau Anda mau ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan telinganya dan juga hatinya dan juga Alkitabnya untuk kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah bisa membaca dan punya Alkitab, kita mau sama-sama baca kitab. Kalau Anda baca di sini, adik-adik yang ada di rumah baca Alkitabnya juga ya, sama-sama. Oke, hari ini kalau Anda mau ajak adik-adik untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan kita, mulai dari kita kecil sampai kita sekarang sudah bisa berlari, bisa berjalan, bisa lompat-lompat, bisa sekolah dan segala macamnya. Nah, kalau Anda mau minta adik-adik semua untuk buka Alkitabnya di dalam 1 Tesalonika 16 ayat yang ke 1 Tesalonika ayo ke 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau Anda baca di sini, adik-adik yang di rumah juga baca Alkitabnya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau Anda baca lagi di ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kalau Anda mau bilang ke adik-adik, mau sampaikan ke adik-adik bahwa Tuhan ingatkan kita hari ini untuk apa? Untuk senantiasa mengucap syukur. Kalau Anda mau ambil satu contoh di dalam Alkitab, yaitu tentang perjalanan hidup Rasul Paulus. Jadi tahu bahwa dulunya Rasul Paulus sebelum menjadi pengikut Tuhan, Rasul Paulus adalah seseorang yang sangat jahat, adalah orang yang suka sekali membunuh, bahkan menganiaya orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, sampai akhirnya adik-adik ingat ceritanya Tuhan Yesus mengubah Rasul Saulus yang dulunya menjadi Saulus menjadi seorang hamba Tuhan. Dia bertobat, akhirnya dia sepanjang hidupnya melayani Tuhan, dan banyak sekali di Alkitab, bahkan hampir di Perjanjian Baru itu banyak sekali pasal-pasal yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam saat pelayanannya. Nah, ketika Paulus bertobat menjadi seorang pengikut Yesus, melayani Tuhan Yesus di mana saja, di setiap daerah, Rasul Paulus bukan menjadi menjadi kehidupannya lempeng, kehidupannya jadi bebas, kehidupannya menjadi happy aja, kehidupannya bukan jadi yang gampang-gampang aja, mau A jadi gampang, mau B jadi gampang, mau apa aja serba gampang, enggak. Tapi
Firman Tuhan bilang di dalam 2 Korintus 4 ayat 8, adik-adik boleh baca di rumah. Firman Tuhan bilang Paulus juga merasakan yang namanya menderita, sakit, dia juga di penjara, bahkan dia dianiaya, dia juga diasingkan sama orang-orang di sekitarnya. Apa yang dulu dia lakukan sebelum dia kenal Tuhan Yesus terjadi juga, dialami juga sama Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus bilang dia mengalami yang namanya lapar, haus, terus dia nggak bisa tidur, dia di penjara, udah sampai hampir mati, bahkan dia udah setengah mati gitu. Tapi di tengah-tengah segala penderitaannya, segala mungkin kekecewaannya, segala putus asanya dia tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus bilang dia hampir mati, dia hampir putus asa, dia tidak berdaya, dia sudah di penjara, dia juga kehausan, kelaparan, dia juga telanjang, dia tidak mempunyai apa-apa, tapi dia terus melayani Tuhan, dia terus berusaha untuk mengucap syukur. Nah, harusnya Rasul Paulus mungkin bisa gitu mengeluhkan pada Tuhan, Tuhan, aku kan sudah bertobat, aku sudah minta ampun sama Tuhan, terus aku juga sudah melayani Tuhan, aku sudah menyampaikan firman Tuhan di kota A, di kota B, di daerah A, di daerah B, kok aku masih tetap menderita, kok aku masih terus aja di penjara, kok masih aja orang-orang menganiaya aku, kok sampai aku bisa kelaparan. Bukannya harusnya Tuhan Yesus itu mencukupkan segala kebutuhanku? Bukankah harusnya aku sebagai orang yang melayani Tuhan harusnya dilindungi, dijauhkan dari segala yang namanya ketakutan? Bukannya harusnya aku sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan harusnya dijauhkan dari yang namanya kelaparan, dari segala kehausan? Tapi Rasul Paulus tidak melakukan hal itu. Apa yang dilakukan Paulus di ayat yang 16 tadi dan ayat yang 17, bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Itu yang dilakukan Rasul Paulus, sehingga dia tetap bertahan dan mengucap syukur. Yuk kita baca di Roma 1 ayat yang ke-8. Di dalam pelayanannya Paulus juga di Roma, firman Tuhan bilang Paulus ingin ke Roma. Di ayat yang ke-8, Roma 1 ayat 8, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Apa yang pertama-tama dilakukan oleh Paulus adalah mengucap syukur. Bahkan padahal di cerita-cerita sebelumnya itu Paulus sudah mengalami hal-hal yang kesedihan atau beban-beban berat yang sudah dialami Paulus. Tapi firman Tuhan bilang yang dilakukan pertama-tama adalah mengucap syukur. Terus kita baca juga di 1 Korintus 1 ayat yang ke-14, kalau Anda bacakan 1 Korintus 1 ayat 14. Ini juga masih Rasul Paulus. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Kalau Anda mau garis bawahi, aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun. Dalam kesedihannya, dalam keberatan hatinya, dalam kekecewaannya, dalam hal dia ditindas, apa yang dilakukan Paulus, dia tetap mengucap syukur. Kita baca satu lagi di Filipi 1 ayat 3. Filipi 1 ayat 3, Tuhan bilang, ini juga masih surat yang ditulis oleh Paulus.
Ayat 3, firman Tuhan bilang, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi masih banyak lagi yang di dalam Alkitab Paulus mengucap. Yang pertama kali dia lakukan adalah aku mengucap syukur. Yang pertama kali dilakukan Paulus dalam ketika dia bertindak, entah itu ke depannya dia harus merasakan atau menghadapi segala hal yang berat, ataupun dia telah melewati segala hal yang berat, yang pertama-tama kali dilakukan oleh Paulus adalah mengucap syukur. Nah, sekarang Kawanda mau ajak adik-adik semua untuk mengingat-ingat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita nggak mengalami seperti apa yang dihadapin Rasul Paulus. Kita tidak dipenjara, kita tidak merasakan yang namanya kelaparan, kita tidak merasakan yang namanya telanjang nggak punya baju, kita tidak merasakan yang namanya dianiaya, dipukul, dirajam, dipenjara, atau kita tidak merasa diasingkan atau dicemooh, diejek-ejek, dibully gitu. Kita mungkin tidak merasakan hal itu. Tapi ketika kita sesuatu hal yang terjadi buruk terhadap kita, tapi kita malah mengeluh gitu. Sekarang kawan mau ajak adik-adik semua untuk sama-sama mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita mengucap syukur, apa yang bisa kita mengucap syukur. Sekarang Kawanda minta adik-adik sebutkan 5 hal-hal yang membuat adik-adik kecewa dalam waktu 3 menit. Apa yang membuat adik-adik kecewa? Terus Kawanda juga minta adik-adik sebutkan dalam 3 menit hal-hal yang membuat adik-adik bisa mengucap syukur. Apa hal-hal yang membuat adik-adik bisa mengucap syukur? Hal-hal yang kecil, mengucap syukur kalau adik-adik masih bisa mengeluarkan air mata, masih bisa berbicara, masih bisa memuji Tuhan, mengucap syukur karena adik-adik setiap pagi masih bisa bangun, membuka mata, masih bisa tertawa, masih bisa bernyanyi. Banyak loh adik-adik di luar sana orang-orang yang tidak bisa tertawa. Banyak loh adik-adik di luar sana orang-orang yang tidak bisa mengeluarkan air mata. Banyak orang-orang di luar sana bahkan yang tidak bisa tidur, tidak ketika tidur tidak bisa bangun lagi. Ada juga orang-orang yang tidak bisa berlari lagi. Banyak orang-orang juga yang tidak bisa sekolah, tidak bisa bernyanyi, bahkan tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, tidak bertemu dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan kami juga mau ingatkan ke adik-adik supaya kita bisa mengucap syukur bahwa kita masih mempunyai orang tua, kita masih punya mama, kita masih punya papa, masih punya kakak, masih punya adik. Itu adalah satu hal-hal yang seringkali kita lewatkan untuk kita ucapkan syukur. Kita mengucap syukur kita bisa sekolah, kita mengucap syukur kita bisa sekolah minggu. Banyak loh orang-orang yang tidak bisa sekolah minggu, banyak juga loh orang-orang yang tidak diberikan kesempatan oleh lingkungannya untuk bisa beribadah. Apalagi yang bisa kita sebutkan untuk kita ucapkan syukur. Mengucap syukur kita masih punya rambut, punya kuku. Kalau kita nggak punya kuku gimana? Sakit kan? Sakit nih kalau kita nggak punya kuku. Kalau kita tidak punya hidung, ada kok yang nggak punya hidung, yang nggak punya telinga juga ada. Yang lahir dalam keadaan sudah tidak telinga, ada juga yang mungkin tangannya juga tidak utuh gitu. Nah, tapi sekarang semua adik-adik yang ada di rumah utuh tangannya, utuh jarinya, semua. Kita mau mengucap syukur. Nanti Kawanda kasih PR buat adik-adik yang ada di rumah, kasih timer di rumah dalam waktu 5 menit. Sebutkan sebanyak-banyaknya apa hal yang membuat adik-adik merasa sedih dan juga kecewa, dan juga sebutkan hal-hal yang membuat adik-adik harus mengucap syukur apapun itu. Lalu bandingkan mana yang lebih banyak, hal-hal yang harus diucapkan syukur ataukah hal-hal yang harus adik-adik keluhkan sampai
akhirnya sedih dan tidak memuji Tuhan lagi. Oke, nah itu sampai di sini firman Tuhan yang Kauda bisa sampaikan. Untuk itu semua yang ada di rumah, Kauda mau ingatkan, yuk kita mau bersyukur dan kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tadi bilang 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa dan juga tetap berdoa. Tuhan, terima kasih. Kita sama-sama berdoa, ya tetap ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala hal yang boleh kami terima dalam kehidupan kami, mulai dari apa yang boleh kami makan, apa yang boleh kami minum, apa yang boleh kami rasakan, apa yang boleh kami lakukan Tuhan, apapun yang boleh kami terima hingga buat saat ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, mungkin Tuhan ada hal-hal yang mungkin membuat kami sedih, tapi kami percaya Tuhan Yesus melakukan lebih banyak hal daripada yang kami sedihkan. Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang lebih besar dari segala hal yang kami sedihkan. Terima kasih Tuhan Yesus berkat firman-Mu yang hari ini boleh kami terima. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan terus mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih buat segala apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, teman-teman, bagaimana firman Tuhannya? Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan kakak sekolah minggu bisa tertanam di hati kita dan bisa berbuah lebat. Sekarang kita akan menutup ibadah kita akan angkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sekarang kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, ini semua ibadah kami bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Sekarang kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Sertailah kami dimanapun kami berada dan kapanpun kami berada. Tuhan, berkatilah untuk orang tua kami, berkatilah untuk pendidikan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Berkatilah firman-Mu yang telah disampaikan kakak sekolah minggu tadi, agar bisa tertanam di dalam hati kami masing-masing dan berbuah lebat, dan kami bisa selalu menyimpannya terus di dalam hati kami. Ini yang jadi doa kami. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu besok teman-teman. Dadah.